semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Malam hari ini kita ada webinar pertama kali dari Puan Dara dan Suri. Selamat datang para sahabat Puri, seneng banget bisa join di acara LESPDS kali ini gitu. Oke, sebelumnya nih boleh dong teman-teman ketik di kolom chat kira-kira teman-teman ini asalnya dari mana aja, biar kita pengen tahu, saya pengen tahu teman-teman ini domisilinya ada dari mana aja. Boleh diketik di kolom chat ya. Waalaikumsalam Mbak Laila. Kita masih tunggu teman-teman yang lain. Kurang lebih ada 30 orang yang daftar di event kita dan saat ini masih terhubung di 24 orang gitu ya. Mungkin teman-teman yang lainnya masih berkendala di sinyal ataupun masih OTW sedang join. Oke, teman-teman sekalian. Oke, hai Mbak Ai dari Jakarta. Ada dari mana lagi nih kira-kira? Jakarta Selatan. Oke, Palembang. Hai Kak Weni, terima kasih. Oke, mungkin teman-teman yang lain nih dari mana aja? Dari Depok, dari Sidoarjo. Wah, jauh juga ya dari Sidoarjo. Mantap nih. Oke, teman-teman, terima kasih sekali sebelumnya karena sudah hadir di sesi malam hari ini. Hai Tangsel. Untuk kegiatan Puan Dara dan Suri ketika perempuan bicara tentang uang. Wah, makanya dari tadi lagu yang diputar adalah seputar tentang cuan, cuan, cuan gitu ya. Oke, perkenalkan saya dengan Siti Fatima atau saya biasa dipanggil Siva. Saat ini saya akan jadi moderator untuk sesi yang pertama. Kita ada 3 sesi di webinar seriesnya. Di sesi pertama ini yang akan dibahas adalah tentang freelance adalah ninjaku. Apakah yang akan jadi pembicara kita adalah seorang ninja? Wah, siapa ya ninja kita malam hari ini? Oke, ninja kita malam hari ini tuh sebenarnya ada Kak Rona. Hai Kak Rona. Sudah standby, aman ya? Halo, Kak Siva. Oke, Ini lagi aman ya? background-nya nggak Masih nyambung semua. cek-cek background ya. Kayaknya nggak proper backgroundnya. Oke, nah teman-teman, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sekali atas terselenggaranya event pertamanya Puan Dara dan Suri kali malam hari ini. Malam hari ini Puan Dara dan Suri tentu saja disponsori oleh Dampak Sosial Indonesia atau biasa disebut dengan DSI dan juga dari Ines Kosmetik. Selain itu juga ada media partner yang tergabung di kami saat ini yang maaf, yang saat ini sudah join di kita itu ada dari Love Yourself Indonesia, Forum Indonesia Muda, kemudian juga ada dari Perempuan Berkisah, Life Space, kemudian Event Bandung, ada juga dari Peduli Jiwa, dan masih banyak lainnya juga ya. Ada Ruang Teras, dan beberapa komunitas lain yang sudah sangat membantu terselenggaranya event kita pada malam hari ini. Nah, di malam hari ini juga kita sudah ada nih Kak Rona dan teman-teman lainnya. Ada Mbak Erma dari Ines Kosmetik. Hai Mbak Erma. Halo Mbak Erma. Iya, Oke. Nah, Kak. sudah ada Mbak Erma malam hari ini yang tergabung bersama kita. Nah, Mbak Erma ini merupakan perwakilan dari Ines. Kebetulan kita dapat sponsor nih dari Ines. Jadi nanti buat peserta yang paling aktif bertanya tentang event kali ini akan mendapatkan door prize berupa goodie bag yang akan diberikan oleh Ines Kosmetik. Namun sebelumnya ada video nih yang mau saya share. Sebenarnya Ines Kosmetik ini apa sih? Mungkin beberapa orang masih belum tahu ya tentang Ines ini apa. Nah, jadi ada video tentang salah satu produk, ini mungkin produk terbaru dari Ines ya Mbak Erma? Iya. Betul ya? Coba kita lihat dulu ya teman-teman semuanya, kira-kira produk apa sih yang dikeluarkan terbaru dari Ines?
Wah, menarik banget. Ini adalah salah satu produk terbaru dari Ines. Nah, mungkin Mbak Erma masih banyak yang belum tahu nih Ines Kosmetik ini tuh seperti apa sih? Apakah dia produk luar gitu ya? Atau harganya seperti apa nih Mbak? Kita bisa dapetinnya di mana? Nah, kira-kira seperti apa nih Mbak Erma? Boleh silakan Mbak Erma. Baik, terima kasih Kak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pemateri webinar Love Yourself hari ini ya. Yang terhormat juga para panitia serta para peserta webinar Love Yourself hari ini. Bahagia sekali ya Ines diberikan kesempatan menjadi bagian kegiatan webinar hari ini sebagai sponsor. Perkenalkan, saya Erma sebagai perwakilan dari Ines Kosmetik. Ines merupakan sebuah brand kosmetik yang lahir pada tahun 1998 silam ya Kak ya. Pada awal prosesnya, Ines dibantu oleh seorang konsultan kosmetik asal Belgia, Mr. Norbert Hens, yang telah lebih dari 44 tahun berpengalaman di bidang kosmetika di Eropa. Sampai saat ini sudah terdapat ratusan produk Ines Kosmetik yang telah beredar di pasaran di wilayah Indonesia, meliputi produk make up, skincare, dekoratif, dan body care. Ines Kosmetik adalah 100% brand asli Indonesia ya Kak ya. Cita-cita kami adalah membuat perempuan memperoleh kebahagiaan dengan kulit yang sehat dan cantik, serta menyebarkan energi positif kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, untuk Kak Panitia minta tolong ya untuk di-share voucher saya ya. Nanti kita ada promo Kak yang datangnya dari Exclusive All Day Moisturizer. Merupakan pelembab ya. Bagus banget nih, apalagi untuk kulit sensitif. Dia water based, jadi aman untuk dipakai sehari-hari ya. Nah, ada spesial promo juga yang datangnya dari Exclusive All Night Mask Gel. Merupakan krim malam ya. Mengandung butiran biru vitamin E yang mempunyai fungsi untuk menghidrasi kulit, melembabkan kulit. Selain itu dia juga ada kandungan untuk mencerahkan pigmen kulitnya juga Kak. Nah, nanti untuk pembelian minimal 150.000 include di dalamnya produk-produk tadi ya. Nanti ada free ongkir ke seluruh Indonesia. Untuk caranya gampang banget ya, bisa di screenshot ya, di situ udah ada nomor WA saya, nanti bisa langsung japri ya ke nomor WA saya tersebut. Nah, bagi para peserta webinar nih yang ingin mengetahui tentang produk-produk Ines, ya nanti bisa di-download ya di Play Store di My Ines. Dan yang ingin berbelanja online, kita ada di e-commerce-nya Ines Official Shop yang ada di Shopee, Lazada, JD.id, Bukalapak, dan masih banyak lagi ya. Nah, Ines juga terjual loh di toko-toko offline tersebar di seluruh Indonesia. Tentunya terdekat di kota kakak pun juga ada. Nanti bisa dicek di e-commerce Ines Official Shop ataupun bisa berkunjung ke toko offline kami ya. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih KMC. Oke, terima kasih banget Mbak Erma untuk penjelasannya. Jadi ternyata Ines Kosmetik ini adalah merupakan produk asli Indonesia ya. Dan jadi teman-teman kalau misalnya pengen menggunakan produk asli Indonesia, bisa nanti kontak Mbak Erma untuk dapat diskon spesial mengenai produk terbarunya tadi ya Mbak Erma. Mungkin tadi agak sedikit ralat nih Mbak Erma. Jadi ini bukan dari Love Yourself Indonesia, tapi Puan Dara dan Suri gitu. Oke, it's okay. Terima kasih sekali Mbak Erma waktunya. Nah, saya mau mengucapkan juga terima kasih buat para media partner. Tadi beberapa yang belum saya sebutkan, ada dari Omah Jiwa, Payung Kalbu, kemudian ada Dealing, Ruang Teras, Semua Murid, Semua Guru, ada 1000 Tujuan, Event Bandung, dan Live Space yang tentu mendukung kegiatan acara ini sukses sampai malam hari ini bisa terselenggarakan. Selain itu, teman-teman pasti bertanya-tanya nih, kira-kira apa sih sebenarnya Puan Dara dan Suri ini? Saya mohon izin untuk share tentang infografik yang ada di kami. Sebenarnya apa sih Puan Dara dan Suri ini? Sebentar ya. Oke, teman-teman mungkin bisa lihat di layar komputernya masing-masing atau layar laptopnya. Jadi Puan Dara dan Suri merupakan ruang aman untuk berbagi bagi para perempuan. Jadi memang isinya ini semua perempuan dari berbagai macam usia, sesuai dengan segmentasinya. Ada segmentasi Puan di usia 17 sampai 20-an, kemudian di usia 20-an sampai 30-an ada segmentasi Dara, dan di usia yang sudah menikah dan memiliki anak itu ada di segmentasi Suri. Jadi siapa sih kami ini sebenarnya?
kami ini merupakan salah satu komunitas, kita pengennya bilangnya komunitas karena ruang aman bersama, yang kita sudah baru berdiri ini sekitar tanggal 1 September 2021 secara daring bersama-sama. Tujuannya sederhana sekali karena kita ingin memberikan ruang aman dan nyaman untuk para perempuan bisa sharing, berbagi, bercerita, dan lain sebagainya. Tentunya kita akan menjadi jembatan buat teman-teman dengan para wanita hebat di luar sana. Visi kami adalah menjadi komunitas yang menghubungkan antar perempuan dan menjadi wadah bertumbuh bersama teman-teman di berbagai pelosok yang ada di Indonesia dan juga berbagai rentang usia. Nah, misi kami itu seperti apa? Misi kami adalah satu, menyediakan ruang aman dan nyaman untuk para perempuan, kemudian juga memberikan berbagai macam edukasi yang memang diperlukan atau kira-kira itu memang harus jadi basicnya perempuan harus memahami perihal ini. Salah satunya adalah yang dibahas pada malam hari ini, yaitu tentang cuan atau tentang finansial. Nah, selain itu juga kita ingin memberikan berbagai macam pelatihan atau menjadi jembatan para perempuan hebat yang tergabung di Puan Dara dan Suri ini terhubung dengan berbagai macam lembaga, komunitas, dan lain sebagainya, sehingga perempuan ini bisa juga berdaya. Proyek kami sederhana, kami membuat support group yang dimana support group ini tersedia di Telegram. Jadi teman-teman kalau misalnya belum join di support groupnya kita, nanti bisa join di Telegram kita. Ada nomor adminnya juga di bawah. Dan selain itu juga kita akan memberikan berbagai macam pelatihan yang tentunya didampingi oleh para expertise di bidangnya masing-masing, sehingga katakanlah event kita insya Allah ini tidak abal-abal gitu ya. Nah, selain itu juga kita berharap teman-teman para perempuan di luar sana yang ikut kegiatan malam hari ini, serta perempuan di luar sana juga bisa join bareng Puan Dara dan Suri menjadikan PDS ini ruang aman dan nyaman untuk bercerita dan berbagi. Kalau misalnya teman-teman ingin terhubung dengan kita, bisa kontak nomor WhatsApp-nya, bisa langsung kirim email ke kita atau cek Instagram kita. Pastikan kalau misalnya teman-teman belum follow akun Instagram kita, di-follow dulu. Oke, itu sekilas tadi tentang Puan Dara dan Suri. Nah, hari ini sudah ada Dara. Enggak deh, Suri ya, karena Karona ini sudah menikah. Jadi ada Ibu Suri, ada Ibu Suri. Ibu Suri kita ada Karona Mentari. Hai Karona Mentari. Halo Kak Sifat. Oke, mantap nih ya. Jadi Karona ini adalah yang akan jadi narasumber kita malam hari ini dengan tema yang pertama, yaitu freelance adalah jalan ninjaku. Jadi Karona boleh ceritain nggak, Karona ini sebenarnya sudah berapa lama jadi ninja? Sudah berapa lama nih jadi ninja kira-kira? Kalau ninja ya dari kecil ya, kan suka lompat-lompat gitu. Tapi kalau freelancer kayaknya bisa dibilang lulus SMA kali ya. Wah, luar biasa ya. Lulus SMA sudah jadi freelance. Jadi mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu nih ya, siapa sih Rona Mentari ini? Apakah dia adalah mentari di pagi hari? Asik. Tapi kenapa dia munculnya malam hari gitu ya? Jadi saya akan memperkenalkan terlebih dahulu siapa Karona Mentari ini. Ini CV-nya 21 halaman. Ternyata bukan 21 halaman. Maksudnya tahun 2021 gitu ya. Jadi Karona Mentari ini merupakan storyteller, juru dongeng keliling, udah keliling kemana-mana ya. Ke rumah saya juga udah pernah gitu. Udah pernah ke luar negeri, ke kampung-kampung, kayaknya banyak banget yang udah ditelusuri sama Karona ini. Karona bisa dikontak di alamat emailnya, juga di Instagramnya, jangan lupa follow Instagramnya di @mentarirona. Nanti bisa tahu berbagai macam aktivitasnya Karona, dan Karona juga punya yang namanya Rumah Dongeng Mentari ya, Dongeng Mentari ya, Rumah Dongeng Mentari ya. Dan saat ini sedang menerbitkan 10 judul dongeng terbaru yang diadaptasi dengan bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Betul ya? Betul, luar biasa ini. Sekalian promosi ya. Oke. Nah, jadi selain itu juga Karona ini senang banget jadi storyteller karena passionnya adalah ingin memberikan kebahagiaan bagi semua orang ya, bagi anak-anak di luar sana dan lain sebagainya. Merupakan lulusan dari Paramadina, Universitas Paramadina, kemudian juga pernah belajar di International School of Storytelling Immersion College di UK ya. Waktu itu beli jaket musim dinginnya sama saya kalau nggak salah. Ini info penting.
Oke, selain itu juga banyak banget nih beberapa aktivitasnya, pernah ke New Zealand juga, kemudian Singapura, kemudian juga Sydney, India, itu adalah berkeliling benar-benar untuk yang namanya berdongeng. Bener ya, Karona ya? Benar-benar untuk berdongeng. Nah, kali ini, ini masih banyak lagi proyek-proyeknya, ada udah mempubliskan buku namanya Serial Balbilbul, kemudian juga punya Dongeng.tv, Awicara Festival, Rumah Dongeng Mentari, Pagelaran Dongeng Jogja, dan masih banyak lainnya yang malam hari ini Karona itu sebetulnya akan bercerita bukan tentang dongeng, tapi realita kehidupan tentang gimana nih caranya seorang Rona Mentari menghasilkan uang dari dongeng gitu. Karena kan selama ini kayaknya ngomong aja tuh gimana sih bisa ngasilin duit, kayaknya nggak mungkin deh gitu. Nah, Karona akan berbagi gimana caranya menghasilkan uang dengan jalan ninjanya sebagai storyteller atau sebagai seorang freelancer. Waktunya saya persilakan Karona. Oke, makasih Kak Sifat. Selamat malam semuanya. Aku penasaran yang ada di room ini tuh rata-rata bekerja kah atau ibu rumah tangga yang bekerja di rumah atau freelancer juga? Mungkin bisa share di chat kali ya. Kasih tahu aja misalnya, oh aku kerja, oh aku tidak kerja tapi jualan online gitu. Oke, silakan. Aku biar baca-baca nih, tahu-tahu, biar pada tahu. Saya tahu maksudnya. Soalnya sesungguhnya agak menarik sih teman-teman Puan Dara dan Suri mengajak untuk ngomongin soal freelancer gitu. Karena emang aku belum pernah ngobrolin soal ini, tapi aku sangat tertarik untuk ngebahas soal ini. Oke, ada yang ibu rumah tangga, jadi Nyambi jadi owner Odelin Food ini berarti ada usaha ya, bekerja, mahasiswa, ibu rumah tangga yang nyambi-nyambi, mahasiswa freelancer, oke, jualan online kerja di freelancer, oke, makasih yang udah respon. Oke, aku share screen atau teman-teman panitia yang share screen, Teh Sifat? Boleh, mau Karona atau aku yang share screen bebas? Teh Sifat aja ya. Oke, siap, boleh. Bentar ya. Ya, jadi ini kita cerita, kan kita sampai jam 9 nih, betul nggak Kak? Betul. Nanti di tengah-tengah teman-teman kalau misalnya ada yang boleh tanya, boleh langsung nanya aja kali ya Mbak Karona ya, biar enak ya. Boleh, ya intinya sih sebenarnya setengah jam kita bisa ngobrol ya, setengah jamnya, atau mungkin bahkan kurang dari setengah jam aku cerita dulu. Ya. Bekerja dan freelance, wah mantap nih, bekerja juga, freelance juga. Double nih, double apa? Double cuan ya? Double cuan, betul. Aku maaf ya nggak pakai background karena tadi nggak full gitu, nggak apa-apa ya Kak. Aman, bentar ya, kita coba buka dulu. Oke, sebenarnya kan sambil kita nunggu PowerPoint-nya terbuka nih, Karona boleh diceritain nggak sih kan awalnya nih Karona bilang tadi SMA itu sudah mulai jadi freelancer gitu ya. Freelancernya bidang apa? Apakah fokus di dongeng atau misalnya ya jualan-jualan atau apa gitu? Dari SMA sebenarnya aku udah jualan-jualan ya untuk kalau freelancer. Aku hobi dari kecil tuh suka jualan sih sebenarnya, sesederhana apa beli di warung dekat rumah terus dijualin di temen-temen. SMA aku bikin sepatu lukis. Aku inget banget aku dapat cuan 400.000 untuk penjualan 10 sepatu. Itu udah banyak banget pas zaman SMA. 10 sepatu 400.000 di tahun berapa tuh? Kayaknya bisa dihitungnya gede ya Kak ya? Iya, hitungannya gede sih pas itu. Dan masih muda juga, jadi nggak, ya pegang duit 10.000 aja udah banyak sih menurut aku pas zaman itu. Terus, dan kalau setelah SMA ya pada akhirnya fokusnya di dongeng sih memang. Oke, aku mulai ya teman-teman ya. Nanti kalau ada yang mau nanya tapi nggak mau langsung jump in via audio, boleh nanya juga di chat. Bentar, Karona ini jadinya muka saya yang kelihatan. Kayaknya saya salah share screen. Coba ya kita. Kalau enggak saya nggak apa-apa kok. Saya share screen minta di elo ya. Oke. Nah. Ini nggak tahu nih teman-teman pada bisa on cam nggak sih? Kalau bisa sih lebih bagus ya. Jadi aku nggak kayak ngomong berdua doang, mata sifat tuh biasa soalnya.
Tapi kalau emang sulit ya nggak apa-apa. Oke ya. Makasih Teh. Ya, tadi udah dikenalin, saya Rona Mentari, saya seorang juru dongeng keliling. Beraktivitas biasanya kalau mendongeng memang bersama anak-anak, tapi lagi ikut membumikan juga aktivitas storytelling itu sebenarnya bukan cuma buat anak-anak tapi juga semua usia, dewasa, perempuan, laki-laki juga membutuhkan cerita. Karena every people need story more than they need food, kata-kata Alice Walker. Oke, lanjut ya. Ini aku sebelum ngomongin panjang lebar soal freelance, aku mau ini dulu nih, istilahnya tuh disclaimer dulu nih, mau ngaku dulu apa yang terjadi sebenarnya. Jadi ini adalah aku yang ada di panggung itu. Aku lagi ngedongeng untuk pertama kalinya di panggung. Usia 7 tahunan. Jadi lagi ada acara lomba gambar di kantornya Papa kalau nggak salah. Terus aku open mic lah ibaratnya gitu, storytelling. Ini usianya 7 tahun. Nah, usia 7 tahun udah mulai mendongeng. Usia 8 tahun, nah ini 8 tahun, aku untuk pertama kalinya rutin mendongeng. Jadi uniknya tuh dari aku umur 8 tahun, aku bikin program diinisiasi sama papa mamaku saat itu. Programnya adalah Safari Dongeng Ramadan. Jadi aku akan ngedongeng keliling masjid-masjid di selama Ramadan di Jogja dari umur 8 tahun. Dan ini mama sama papa akan selalu anter. Misalnya sebulan ya minimal 10 hari lah. Jadi lumayan lama. Jadi mendongeng. Nggak dibayar, tapi kalau misalnya dikasih ya kita terima gitu aja. Jadi memang senang. Dan itu mungkin cara orang tua juga ngajarin aku. 8 tahun. Nah, di sini kenapa saya tulis 26 tahun? Karena di usia inilah saya baru bisa nabung. Jadi di usia 26 tahun, aku baru bisa nabung. Jadi jauh banget nih perjalanannya. Belasan tahun. Ya, jadi ini biar ngasih tahu dulu nih. Cuannya juga prosesnya agak lama memang. Karena saya sudah ngedongeng dari umur 8 tahun. Tapi, nah, selama 9 sampai umur 25 harusnya ya, 25 tahun itu, aku udah sering menghasilkan uang. Tapi menghasilkan uangnya itu ya dari lomba, terus diundang, dikasih duit. Zaman dulu 25.000 tuh udah banyak lah hitungannya. Mungkin kalau zaman sekarang 500.000 kali ya. Jadi, dan itu selalu dipegang mama, karena kita belum butuh uang kan untuk sehari-hari, karena kan sehari-hari masih di rumah. Jadi ini aku share gambar aku sama mamaku, karena di usia 9 sampai 24 tahun aku sudah menghasilkan uang walaupun tidak banyak, tapi dikelola sama mama. Dan itu yang membuat aku pas masih kecil, aku udah bisa beli zaman itu Nintendo DS sendiri, aku udah bisa beli mainan-mainan sendiri. Atau hal-hal yang aku inginkan lah. Tapi uangnya di mama nih, jadi bukan aku pegang. Nah, aku udah pegang uang sendiri sejak lulus SMA. Nah, ternyata lulus SMA sampai umur aku 26, aku belum bisa nabung. Aku belum bisa menghasilkan uang yang bisa mencukupi diriku sendiri, gitu. Aku tuh lulus SMA mungkin sekitar 18 tahun lah ya, 18 tahun, 19 tahun. Kuliahnya agak lama, hampir 6 tahun. Jadi masih dikirimin duit sama papa segala macam. Tapi udah beraktivitas nih, udah dongeng. Nah, baru jeder gitu ya. Ini foto apa ini? Ini foto aku pas kuliah di Paramadina. Kenapa aku menunjukkan foto ini? Karena aku ingat freelancer adalah jalan ninjaku. Tapi kenapa kemudian aku milih freelancer? Apakah karena aku misalnya tidak punya pekerjaan tetap, atau karena aku tidak bisa bekerja, atau gimana yang di bawah
apa namanya, bos gitu ya. Ternyata aku menemukan jawabannya saat aku kuliah. Jadi kuliah itu kebetulan ada magang. Magang itu wajib. Magang lah, harusnya minimal 3 bulan. Tapi ternyata aku 1,5 bulan udah cabut. Padahal aku anak komunikasi, kerjanya di media saat itu. Kenapa cabut? Ternyata aku merasa aku nggak cocok untuk kerja bersama orang. Jadi aku nggak cocok bekerja di kantor. Maksudnya kerja kerja yang tidak dinamis lah ya, kayak gitu. Jadi aku ngerasa wah emang kayaknya aku nggak bisa deh kerja yang jadi pegawai gitu, jadi karyawan gitu kayak nggak bisa. Nah itu juga jadi oke lah aku kalau gitu fokus aja dengan apa yang aku bisa. Tapi itu ya prosesnya agak lama. Barulah mulai tahun 2018. 2018 itu aku pulang dari UK untuk belajar storytelling. Sejak saat itu aku lebih mencoba, jadi aku tuh belajar storytelling di UK itu karena aku merasa aku udah stuck storytelling, belajar. Kenapa stuck? Karena aku ngedongeng dari umur 8 tahun. Terus usianya saat itu 25 tahun, berarti udah hampir 20 tahun ya dongeng. Terus merasa stuck kayak, aduh ngapain lagi ya, belajar di mana lagi. Terus akhirnya ternyata Allah kasih kesempatan untuk belajar storytelling. Jadi kayak kayak ibarat mobil turun mesin, habis itu menata kembali mimpi-mimpi tentang storytelling. Akhirnya pulang dari UK, aku jadi lebih fokus menjalani karirku sebagai seorang storyteller freelancer mulai tahun 2018. Dan ini sejalan dengan kebiasaanku yang jadi bisa nabung. Jadi sebelumnya tuh nggak bisa nabung, walaupun mau pemasukan berapa ya keluar aja terus gitu. Apa namanya? Mungkin juga karena masih muda. Nah, 2018 sudah mulai mikir nih, buset kakak gue beli rumah sekian juta nih. Ini bisa dapat rumah nih kalau misalnya saya berpenghasilan segitu kan. Saat itu juga kita walaupun pas itu aku belum nikah, tapi kan aku berpikir bahwa ya kita jangan terlalu bertumpu kan nantinya sama suami. Kalau kita bisa kenapa harus mengandalkan suami saat itu aku berpikirnya. Jadi mulailah bisa nabung, tapi ternyata penghasilanku juga meningkat. Kenapa bisa begitu? Orang-orang juga makin mungkin percaya kali ya karena sudah belajar di tempat yang mungkin berbeda. Nah, aku merasa ini freelancer itu menurut aku nggak jauh beda sebenarnya sama entrepreneur. Ya, ini bukan teori ya, ini cuman apa yang aku sampaikan. Mengapa bisa seperti itu? Coba aku mau tanya sama teman-teman. Ada nggak yang bisa nebak-nebak aja nih? Nggak, jangan takut salah ya. Jawab di kolom chat. Kenapa menurut aku, ini tebak-tebakan, freelancer itu sama dengan entrepreneur? Coba. Mengapa? Coba jangan jawab ya. Karena penghasilannya nggak pasti dan bisa bekerja sesuai keinginan. Nice. Bagus, saya setuju soal penghasilan nggak pasti. Kalau bisa bekerja sesuai keinginan ya karena kita pengen apa gitu maksudnya ya, bukan semaunya sendiri kan ya, ya setuju. Ada Siva menjawab waktunya bebas karena bosnya diri sendiri. Cari uang dari kemampuan yang dimiliki. Oke, ini bagus ya jawaban-jawabannya. Nah, iya betul. Jadi karena penghasilannya nggak pasti, kita mendapatkan penghasilan sesuai dengan apa yang kita usahakan. Nah, betul lebih challenging. Terus yang mau saya garis bawahi adalah kita dapat cuan dengan usaha yang kita lakukan. Jadi selama dari sampai aku umur 25, aku cuma mengandalkan kesempatan yang datang dari orang. Rona diundang ngedongeng, oke dibayar. Kan diundang udah dibayar, gitu-gitu terus saja. Setelah tahun 2018, aku mulai mendatangi. So I propose the brand to trust me. Jadi kayak
Itu aku pertama kalinya melakukan hal itu karena aku belajar banget bahwa ya lu kalau mau milih jadi A, tanggung jawab dan berani untuk menawarkan gitu. Nah, itulah aku pertama kalinya menawarkan kerjasama sama Lemonilo dan langsung di-approve. Terus aku mikir, pertama aja bisa langsung di-approve ya, kenapa aku nggak dari dulu? Nah, ini adalah project pertama aku yang aku propose. Jadi, aku menghubungi markomnya, lalu aku bikin proposal, aku menawarkan. Jadi ini bener-bener aku produksi semuanya sendiri. Terus, oh keren juga nih, wah lumayan juga cuannya gitu. Jadi di situ aku belajar, oh ternyata ya kita harus aktif juga gitu. Kalau memang mau fokus menjadi freelancer. Akhirnya ini jadi kick off awal yang kemudian saya belajar juga soal pitching segala macem. Nah, dan yang mau Rona sampaikan adalah ini juga bukan teori ya, ini cuma apa yang aku bilang. Konsistensi is the best branding. Jadi menurut saya dengan konsisten orang-orang tuh akan mengenal kita. Konsistennya gimana? Jadi dari dulu kan saya udah ngedongeng. Orang-orang yang tahu saya itu pasti udah mikir kalau dongeng pikirannya ke Rona, dongeng Rona gitu terus tanpa saya sadari dan mereka sadari. Makanya orang-orang dan sampai sekarang saya masih melakukannya sehingga konsistensi itu yang membuat orang-orang datang. Oh iya kalau dongeng berarti Mbak Rona nih, oh udah bisa ngajarin juga workshop storytelling dan seterusnya. Terakhir project saya bersama Tolak Angin. Dan ini menarik karena Tolak Angin ini menghubungi saya karena ngelihat video saya di Lemonilo. Jadi kalau bahasa Jawanya itu getuk tular. Tahu nggak teh sifat getuk tular itu apa? Apa coba teh? Getuk nular ya kayak apa ya? Mungkin ya nempel. Tempelan, oh temennya Rona ya, padahal kenal Rona cuma berapa, temennya Rona ya, jadi kebawa-bawa, oh iya deh, kayaknya bisa dongeng juga nih sifat, padahal belum tentu. Jadi ada benernya, tapi ada nggak benernya juga nih getuk tular itu. Intinya aku punya sesuatu yang udah aku kerjain, kemudian dia melihat success story-nya, terus jadi ngundang lagi karena atau menawarkan pekerjaan karena program yang sudah pernah sukses sebelumnya gitu. Dan itulah yang terjadi, dan ini proyek terakhirku yang lumayan besar untuk dongeng pintar Tolak Angin Anak, dan itu juga sendiri ya, semua dilakukan sendiri, produksi semua di aku gitu. Terus apalagi, oh iya, memang pada akhirnya aku banyak sekali mendapatkan manfaat dari media sosial. Aku ingat banget, bahkan aku pernah diundang ke Cikeas, ketemu Anissa Pohan, siapa keluarga Yudhoyono itu, gara-gara apa coba? Gara-gara sesederhana Anissa Pohan lagi bikin acara di Rumah Pintar Cikeasnya, butuh pendongeng anak-anak. Nah, habis itu ada followers aku yang juga followersnya Anissa Pohan nge-mention, ini aja kak, Rona Mentari. Aku dihubungin dong langsung sama Anissa Pohannya via email, terus sampailah saya di sana gitu untuk mendongeng di Rumah Pintar Cikeas. Saat itu ada semuanya, keluarga, bahkan ada banyaklah artis yang ngumpul saat itu. Terus juga untuk Instagram, pada akhirnya memang karena aktivitasnya juga banyak di storytelling, memperkenalkan diri sebagai apa yang aktivitas yang saya jalani itu, yaitu adalah juru dongeng keliling, storytelling activist. Ini sebenarnya saya secara sadar, setiap postingan-postingan saya pasti relate sama storytelling. Bahkan postingan saya misalnya lagi sama suami gitu, pasti ada hubungannya sama, paling nggak ada kata-kata cerita lah, ada kata-kata dongeng.
kayak gitu. Kenapa? Biar orang tuh nggak lupa, oh Rona Mentari dongeng. Saya secara sadar melakukan itu memang. Yang penting eh, apa nggak terlalu overshare juga ya, artinya jangan sampai annoying juga orang-orang dengan apa yang kita share. Pada akhirnya everyone is a storyteller, dan freelancer harus jadi storyteller karena mereka bekerja mengatasnamakan diri mereka sendiri, diri kita sendiri, dan kita orang yang bisa menceritakan apa yang kita kerjakan, dan itu bisa dilakukan dengan banyak hal, bisa dengan berucap langsung, bisa dengan menyampaikannya di media sosial, bisa mendatangi atau nge-propose satu pihak tertentu. Oke, itu awalan. Semoga bisa kita ngobrol lebih lanjut setelah ini. Oke, seru banget ya. Jadi tadi adalah cerita dari Karona tentang jalan ninjanya sebagai seorang freelancer, di mana freelancernya adalah sebagai pendongeng. Mohon maaf, kayaknya saya belum dapat traktiran tolak angin sama Lemonilo. Boleh ya habis ini? Habis ini nunggu traktiran Lemonilo sama tolak angin. Oke, menarik banget ya. Jadi buat teman-teman, kalau misalnya ada yang mau tanya, boleh diketik di kolom chat atau bisa juga dinyalakan mic-nya dan videonya. Seperti yang saya janjikan tadi, bagi penanya yang aktif, maka otomatis nanti akan mendapatkan hadiah goodie bag dari Ines Cosmetic. Oke, sambil nunggu nih Karona, apa sih teman-teman nanya gitu. Kayaknya ada pertanyaan juga nih tadi dari Mbak Winda. Kayaknya yang tadi Karona bilang kalau misalnya freelance itu sama dengan entrepreneur agak berbeda ya. Soalnya kalau entrepreneur itu kalau ditinggal bisnisnya, ditinggal ownernya, bisnisnya tetap jalan. Kalau freelance gimana? Apakah kita meninggalkannya tetap jalan atau ya freelance tuh nggak akan jalan kalau kitanya nggak jalan? Itu kayak gimana tuh Karona? Iya, ini pertanyaan yang menarik ya. Karena gini, memang tidak seutuhnya sama ya pada akhirnya. Ada sesuatu yang berbeda. Yang sama adalah hal-hal yang tadi saya sebutkan dan sudah diberikan sama teman-teman. Tapi soal kalau misalnya freelancer enggak, aku jadi menarik nih. Mungkin kita bisa lihat ya, definisi freelancer itu melekat nggak sih sama orangnya? Karena gini, kalau misalnya aku ngerjain satu project, misalnya Lemonilo gitu ya, dongeng gitu. Kan ada banyak pekerja lain yang aku hire ya, ada editor, ada penulis naskah. Nah, itu kan mereka bekerja sendiri ya, artinya aku nggak ini. Berarti kalau kalau aku bilang ditinggal, bisa juga ya bilang ditinggal. Tapi baru pas aku ngedongengnya itu aku. Jadi mungkin ada yang sama, ada yang tidak. Tapi kalau freelancer itu memang melekat pada orangnya, maka yang dikatakan ya mungkin betul kali ya. Oke, jadi kalau misalnya freelancer itu memang melekat dalam diri dalam orangnya itu sendiri gitu ya untuk proses pengerjaan dan lain sebagainya. Nah, Oke, ini juga sebenarnya Winda ngejawab sendiri nih. Apalagi nerbitin buku. Ya sebenarnya sama aja ya, kayak misalnya iya buku kan bisa ditinggal juga kalau udah selesai kan, royaltinya masuk. Atau bikin video YouTube kan juga ada AdSense-nya. Iya, ini lebih bener nih kayaknya jawabannya. Oke, sip, cukup menarik. Nah, ini ada lagi nih pertanyaan dari Fauzia. Katanya, seberapa besar pengaruh background luar negerinya karena udah jalan-jalan storytelling ke luar negeri ini selama jadi freelancer, apakah itu menjual atau enggak? Atau jalannya kayaknya aku juga harus ngedosenin di luar negeri kali ya biar laku di Indonesianya atau gimana nih Karena? To be honest, di Indonesia itu sangat berpengaruh. Bahkan lucunya kayak gini, sesederhana, aku pernah jadi satu juri storytelling. Abis itu
aku memperkenalkan diriku itu juru dongeng keliling. Aku tuh suka banget memperkenalkan diriku juru dongeng keliling karena menurut aku itu sebutan yang membumi aja dan aku suka. Aku pengen upscale kata-kata juru dongeng keliling gitu. Tapi pas aku datang ke tempat di Indonesia yang dia tidak mengenal aku secara utuh, pas aku bilang juru dongeng keliling, oh ya udah biasa aja. Habis itu ada satu lagi nih pendongeng. Nah, aku yang nulisin juga karena dia aku bawa juga. Jadi aku bilang aku di sini nulisin juru dongeng keliling, terus dia aku tulis aja professional storyteller. Di Inggrisin aja responnya udah beda. Professional storyteller. Wow, gitu kayak oke, gitu loh. Padahal mungkin secara storytelling aku lebih berpengalaman, orang-orang lebih tahu sebenarnya kalau di dunia storytelling. Tapi aku di sini jadi belajar. Oh, emang segitunya di Indonesia. Dan setelah aku pulang belajar storytelling di Inggris itu adalah awal dari ke apa ya kecuanan dari karir freelance aku sih sebenarnya karena mau nggak mau mungkin orang jadi lebih percaya dan ya mungkin seperti itu juga ya kalau di negara-negara Asia gitu. Oke, jadi memang mungkin karena ini faktor culture juga ya, culture di kita ya, secara tidak langsung di mana melihat bahwa kalau misalnya orang yang belajar, orang yang bekerja di luar negeri, atau misalnya punya pengalaman-pengalaman di luar negeri, itu punya nilai lebih dibandingkan kita yang memang sudah berprestasi dalam negeri. Jadi kalau Betul. kita belum keluar tuh dianggapnya ya kita masih belum apa ya, belum dianggap sukses atau belum dianggap keren lah bahasa bahasa masa kini itu kita belum dianggap keren. Tapi it's fine. Yang penting adalah gimana caranya kita bisa menunjukkan skill dan kemampuan kita dan kita bisa bersaing bukan hanya berdasarkan background luar negerinya, tapi kita juga bisa bersaing dengan yang kita miliki secara dalam culture-nya kita, dalam negerinya kita ya, Karona ya. Jadi supaya tetap pede gitu. Iya dan aku masih dengan senang memperkenalkan diri sebagai juru dongeng keliling sih sampai sekarang. Mantap ya, supaya lebih membumi tadi. Nah, selanjutnya ada Kak Denisi Hombing nih, udah ngacung mau nanya. Kak Denis boleh di open mic dan dinyalakan juga kameranya kalau mau nanya langsung sama Kak Rona. Silahkan. Hai Kak Rona, salam kenal. Halo Kak Denis. Ya, Kak mau tanya dong, ini menarik sekali ya. Kalau kakak kan pengalaman di luar ya. Minta tipsnya dong kalau kita ingin memulai sebagai seorang dongeng keliling lah istilahnya ya di Indonesia. Akan memulai. Zaman dulu kala saya pernah coba ikut lomba dongeng dari Bobo. Zaman behula banget ya zaman dulu. Tetapi setelah itu emang mandek sih, nggak pernah lagi. Nah, kalau kansnya untuk di Indonesia sendiri bagaimana? Kalau menghasilkan cuan, apakah memungkinkan dalam masa seperti pandemi sekarang ini ada nggak sih orang yang mau memanggil kita? Terima kasih. Mohon tipsnya ya Pak ya. Sip. Terima kasih Mbak Denis untuk pertanyaannya. Kayaknya anjingnya juga mau nanya tadi. Gak apa-apa ya, maaf ya. Gak apa-apa. Saya mau nanya juga, sama Karona. Kak, maaf aku mikrofon pertanyaan aku udah selesai. Aku matiin aja supaya jangan mengganggu ya. Muka aku tetap ada ya. Maaf ya. Ya, nggak apa-apa Mbak Denis, terima kasih. Ya, silakan nih, Karona gimana tipsnya? Tadi Mbak Denis tanya supaya bisa jadi storyteller, kemudian bisa menghasilkan cuan juga, apalagi buku Bobo ya, majalah Bobo itu udah Bobo beneran sekarang gitu. Kalau dulu ada majalah Bobo, sekarang udah Bobo beneran gitu. Nah, itu gimana tuh Karona? Iya, memulai karirnya di mana. Jadi sekarang itu menurut saya aktivitas mendongeng itu lagi meningkat. Kenapa? Karena di rumah, justru karena di rumah, orang tua jadi harus ngapain nih buat anaknya nih. Karena kan harusnya mereka sekolah jadi nggak sekolah, di rumah aja. Jadi orang tua jadi makin tertarik untuk belajar dongeng, untuk memperlihatkan anak-anaknya di aktivitas-aktivitas mendongeng. Jadi lagi meningkat. Mulainya dari mana? Macam-macam. Lomba sekarang banyak. Komunitas banyak. Kebetulan komunitas yang saya kelola Rumah Dongeng Mentari. Kak Denis bisa cek di @Rumah Dongeng Mentari. Ada komunitas Kampung Dongeng, ada komunitas Ayo Dongeng Indonesia, ada
dongeng duduk manis, ada dongeng banyak sekali. Nah, bisa coba lihat masing-masing profilnya, mana yang kira-kira menarik, ikut kelas workshopnya yang diadakan. Biasanya komunitas-komunitas itu akan memberikan ruang dan panggung untuk memulainya. Karena kan sebelum kita mau terjun secara profesional, kita perlu berlatih, menambah jam terbang terus gitu ya. Jadi benar-benar saran saya kalau mau fokus di situ ya perbanyak jam terbang kita mendongeng. Jadi kalau awalnya benar-benar fokusnya di jam terbang dulu, belum dulu mikirin cuan. Baru kemudian setelah sudah banyak jam terbangnya, udah otomatis deh, coba dong dongeng di sini, ada budget tapi nggak banyak nih, nggak masalah dong, kan kita sebenarnya juga masih mau belajar, oh boleh, tapi udah ada yang mau bayar nih, udah senang banget kan. Jadi itu it's a good start untuk terus memperbanyak jam terbang saja, perbanyak ikut komunitas-komunitas, dan ikut komunitas tuh nggak harus satu. Lebih dari satu nggak apa-apa banget Kak Denis. Yang penting belajar dan terus menambah jejaring di dunia storytelling. Terus gimana nih kan cuannya? Nah ini menarik. Kenapa? Pendongeng itu belum banyak yang serius di dunia dongeng. Jadi wadahnya tuh masih sangat besar yang digali. Bahkan saya tuh sampai sekarang cuma ngajuin lo aja tuh udah. Habis itu ngalir aja. Saya udah nggak propose lagi sampai hari ini karena jadwal masuk terus dan gini, hal yang baru gini, kalau dulu kan saya berpikir dapat cuan tuh dari dongeng dibayar gitu, ternyata sekarang tuh luas. Apa? Agensi itu kan ngerjain brand ini kayak tadi yang saya sebutkan, ada Lemonilo, ada Telak Angin Anak, mereka butuh konten untuk anak-anak dongeng. Kita tentu perlu penting belajar komunikasi juga ya, presentasi, pitching, tes sifat mungkin jago tuh hal-hal kayak gitu. Jadi tinggal nih tujuan brandnya apa, kita istilahnya dongeng dijadiin satu. Jadi banyak sekali sebenarnya brand-brand yang bakalan tertarik mengangkat dongeng dan cuannya di situ gede banget. Jadi nggak cuman ngedongeng dibayar. Jadi kan pada akhirnya saya juga learning by doing banget Kak Denis. Kalau dipikir-pikir saya tuh prosesnya termasuk lambat. Nah sekarang harusnya teman-teman bisa lebih cepat daripada saya. Saya butuh proses agak lama. Jadi kalau sekarang lebih terbuka lebar, lebih banyak konten yang dibagi, akhirnya malah saya lebih banyak dapet cuan di pandemi daripada nggak pandemi. Karena saya bisa dengan mudah ngedongeng, misalnya di sekolahnya ada di Makassar gitu, saya tinggal di depan layar aja. Pengeluaran saya kan jadi nggak banyak. Kalau saya pergi ke Makassar, ya mereka ngasih uang sih, amount-nya sama. Tapi kan saya pengen jajan, saya pengen apa. Itu sesederhana itu sih. Dan mereka tidak mengeluarkan budget untuk transportasi, sehingga mereka bisa melebihkan untuk kita. Nah, biasanya kan kalau ngundang itu, misalnya saya diundang, misalnya saya pergi keluar Jawa, mereka kan harus ngeluarin biaya tiket, biaya hotel, biaya makan. Nah, sekarang kan enggak. Saya cuma duduk di rumah aja. Jadi benar-benar masih luas banget sih kalau mau fokus di dunia storytelling. Bahkan sekarang komunitas rumah dongeng saya itu kan sebenarnya komunitas relawan. Tapi kemudian brand itu banyak yang suka masuk ke kita. Rumah Dongeng Mentari bikin dong. Kemarin terakhir ada Cap Badak bikin podcast untuk dongeng. Nah, akhirnya relawan-relawan itu ya pasti kita bayar, orang kita dapat cuan kok. Jadi kayak bisa gini ya, gitu sih. Semoga ini ya jadi semangat juga. Keren banget Kak Rona, thank you banget, terbuka jadinya. Soalnya sekarang saya ibu rumah tangga aja di rumah, jadi ya pengen cobalah. Baru mau belajar. Iya, follow Instagram Rumah Dongeng ya, nanti kita ada banyak. Rumah Dongeng. Rumah Dongeng Mentari. Dongeng Mentari, oke. Aku nanti follow ya Kak ya. Terima kasih ya Kak. Sama-sama Kak Denis. Terima kasih Mbak Denis, mudah-mudahan habis ini langsung terbuka jadi pendongeng. Nanti belajar bareng sama Kak Rona, bisa keliling ya, jadi keliling. Oke. Seru banget nih tadi pertanyaannya. Nah, selanjutnya nih, Kak Rona banyak banget nih yang nanya, kita pilih ya. Dari Mbak Ai Rohmawati. Mau tanya nih Kak, gimana sih caranya menyesuaikan metode storytelling
di UK dengan di Indonesia gitu. Mungkin kan tadi Kak Rona kayaknya udah pernah ke India juga, Singapura juga, pasti kan caranya berbeda-beda ya, atau mungkin cara penyampaiannya berbeda-beda. Apakah ada metode khususnya atau sebenarnya sama aja? Roots-nya sama, tapi saya lebih mendalami karena memang benar-benar itu kan ada kayak kurikulumnya kali ya bahasanya. Sedangkan di Indonesia tuh kan nggak ada, sekolah dongeng itu nggak ada. Paling workshop aja, paling banter berapa hari gitu workshopnya. Itu benar-benar saya full berbulan-bulan untuk belajar storytelling. Apa yang bisa disesuaikan banyak hal. Jadi di situ saya lebih menggali tentang why-nya. Intention saya untuk storytelling itu apa? Oh ternyata storytelling itu is much more about listening loh, nggak cuma soal telling. Apa intentionnya? Serving the words. Jadi kayak saya bener-bener kayak turun mesin deh kalau ibarat mobil gitu. Kayak menata lagi kayak tujuan itu apa. Karena kan pasti ada masa bosen dong walaupun disuka tapi kan tetap ada bosennya. Terus juga metode apa? Karena roots-nya sama, pada akhirnya tinggal dihubungkan saja dengan apa kebutuhan yang ada di Indonesia. Karena kebetulan sekolah saya pun isinya juga dari seluruh dunia gitu. Ada yang dari India juga, ada yang dari New Zealand. Jadi bukan kemudian semua pesertanya orang Inggris juga gitu. Jadi memang rata-rata tersebar gitu. Jadi kami juga saling belajar dari situ. Jadi lebih ke penambah luas wawasan sih ya. Gitu. Jadi intinya rules-nya sama, tapi gimana cara kita menemukan intention-nya gitu ya dalam mendongeng ini. Wah, cukup menarik banget. Betul. Oke. Sip, ini cukup menarik. Ini ada pertanyaan yang menggelitik ya, kayaknya seru banget ya orang-orang yang freelance. Saya juga kadang freelance di beberapa perusahaan, jadi kayak agak sulit juga nih dari pertanyaannya Mbak Risni. Dia nanya gimana sih caranya seorang freelance menentukan red card. Ini agak tricky ya, agak tricky. Takutnya rate-nya kemahalan, takutnya kemurahan dan lain sebagainya. Nah, tipsnya dari Karona gimana nih sebagai seorang freelancer kita mau jual jasanya dan kita pasang red card kita gitu supaya ya kita juga sebenarnya freelance tapi kita profesional gitu. Gimana nih Karona? Ya menarik banget Kak Risni. Jadi kan kita itu kan kalau freelancer itu mengatasnamakan diri kita sendiri kan. Kita bertanggung jawab atas pekerjaan kita. Beda kalau di perusahaan ya yang jelek nama perusahaannya. Kalau ini yang jelek kan nama kita kalau misalnya. Jadi aku selalu memastikan bahwa ada success story sehingga ada ibaratnya repeat order lah ya kalau misalnya kita jualan itu. Nah soal red card ini menarik nih. Sejujurnya aku baru menentukan red card itu mungkin 2 tahunan ini. 2 tahun 3 tahunan ini. Sebelumnya sama sekali aku tidak menentukan red card. Jadi bener-bener oke, dananya berapa? Segini, oke. Ada dananya nggak ada nih Kak. Oh ya waktunya bisa, oke lanjut. Ini bisa nggak? Jadi aku tuh dulu yes man banget lah. Iyain aja. Tapi kemudian kan setelah sekian tahun itu kan kita jadi tahu, oh ada orang yang mau bayar aku segini loh. Ada juga tapi yang maunya bayar segini aja. Di situ aku jadi punya kayak dasar gitu sih menurut aku, oh berarti segini. Nah, baru tuh tahun 2018 aku mulai percaya diri dan berani, dan menurut aku perlu ya untuk menentukan red card. Jadi, ada beberapa yang tanya ke Rona, gimana sih nentuin red card? Dia pendongeng, baru belajar, baru mulai mungkin beberapa tahun lah. Sorry, dia nggak nanya red card, tapi nanya kalau dongeng dibayar berapa. Nah, menurut aku itu pertanyaan yang nggak bisa. Karena gini, beda yang undang, beda treatment, itu beda. Beda durasi, itu beda. Dan aku nggak bisa menyamakan rate-ku sama kamu mungkin atau sama yang lain, itu bisa sangat berbeda. Jadi kalau dari pengalamanku ya bener-bener kalau aku nih ya bener-bener karena pengalaman, oh orang-orang mau bayar segini nih, berarti kalau aku pasang segini ya memang orang-orang pada mau. Kalau segini ya mungkin lebih tinggi, tapi apa salahnya nawarin segini gitu-gitu. Jadi memang bener-bener dari pengalaman. Baru setelah itu 2018 mulai kasih red card. Red card pun juga nggak saklek ya. Artinya gini,
kan kita tahu ya ini yang ngundang siapa, yang ngundang apakah temen atau sebuah yayasan atau brand itu pasti beda-beda. Dari situ aku berani ngasih rate dan kita percaya diri. Semakin kesini aku merasa rateku semakin meningkat karena aku percaya diri untuk misalnya menambah amount of rate-nya, dan jadi kita belajar juga, oh mendingan aku nawarin segini nih, soalnya kalau turun bakalan segini kok. Dan bisa juga nggak ditawar, jadi tetap gitu. Tapi menurut aku nih ya, karena kan aku nggak tahu nih rate pendongeng-pendongeng lain nih sebenarnya nih, kita belum punya standar gitu ya, standarnya aku nggak tahu. Suatu hari menarik, aku ada perusahaan ngundang aku nggak bisa, aku udah ada jadwal, aku rekomendasiin deh si B gitu. Oh iya mbak, makasih. Dia ngubungin si B. Beberapa saat kemudian perusahaan ini ngasih tahu aku, mbak mahal banget katanya gitu. Oh serius, berapa? Sekian. Buset, kenapa jauh di atas saya? Padahal kayaknya jauh lebih terkenal saya deh. Saya cuman gitu aja yang mikir batin. Jangan-jangan selama ini saya underrate kayaknya. Tapi itu juga ya kita pinter-pinter lah, fleksibel. Jangan sampai juga kita, karena kadang-kadang tuh saya ngerasa nih jangan-jangan saya sering dapat kesempatan itu karena saya memasang harga yang mungkin affordable buat orang-orang itu. Mereka lebih baik spend uang segini untuk saya daripada mungkin pendongeng yang baru atau gimana, mungkin ya seperti itu. Jadi nggak tahu sih kalau dari pendongeng-pendongeng lain gimana, tapi menurut saya sekarang saya lebih dari cukup untuk seorang untuk bisa bekerja di dunia freelance pendongeng ini gitu. Jadi awal-awalnya itu tadi, semoga bisa jadi insight ya. Oke, bener ya. Jadi agak tricky juga kalau misalnya kita kerja di bidang jasa, apalagi freelance, storytelling katakanlah bidang jasa. Ini agak tricky ketika kita pengen jual diri ya, personal selling gitu. Kita personal selling agak-agak sulit gitu. Jadi benar-benar teman-teman harus pintar sekali bagaimana menentukan dengan siapa teman-teman akan bekerja sama. Apakah memang brand yang dia memang sudah punya budgeting atau cuma mungkin sekedar komunitas atau untuk acara amal dan lain sebagainya, itu harus benar-benar. Jadi kalau sebagai freelance di bidang jasa, jangan teman-teman punya satu rate yang pasti. Nah, itu juga akan susah-susah buat teman-teman. Jadi orang mau ngundang ya kemahalan, orang mau ngundang murah, tapi kita juga agak sulit nih buat nemu brandnya. Jadi pintar-pintar teman-teman, cek juga dan lain sebagainya, apakah menutupi secara operasional yang teman-teman keluarkan atau tidak untuk mendapatkan uang tersebut, seperti itu ya. Kak mau nambahin dikit Kak. Boleh silakan. Jadi selain aku ngikutin juga dari mereka, aku biasanya triknya nanya budgetnya berapa. Nah ini menurut aku hal yang layak dicoba. Karena ketika kita nanya budgetnya berapa, kita tahu kemampuan mereka berapa. Bisa jadi di atas yang kita harapkan loh. Jadi kita cuma tinggal iyain aja. Tapi kalau misalnya di bawah, kita baru bisa naikin. Nah, sebenarnya itulah yang kemudian membuat aku bisa menentukan rate, karena aku nanya budgetnya berapa. Dan tidak jarang itu di atas ekspektasiku. Jadi tinggal diiyain aja. Gitu. Menarik ya, dan memang perlu banget kita kayak nanya budgetnya berapa, acaranya pro bono atau acaranya berbayar. Ini juga perlu diklarifikasi ya, gitu. Bukan berarti kita jadi matre, bukan, tapi kita mengklarifikasi kegiatannya seperti apa. Sip, terima kasih banget Kak Rona untuk jawabannya, semoga terjawab ya Kak Risni ya. Nah ini ada menarik juga nih dari Mbak Putih, dia nanya, gimana nih caranya, freelancer kan bukan pekerjaan populer seperti orang-orang kantoran. Jadi kalau nanya nih, karena kantornya di mana? Bingung, di rumah saya kantornya gitu ya. Karena kalau misalnya kantor di mana? Misalnya di BRI lah, di bank mana, dan lain sebagainya. Nah, gimana nih, kadang banyak juga yang nggak setuju kita jadi freelancer, karena tadi mungkin penghasilan nggak berbanding, kemudian juga kayaknya kita kayak, cuman freelance, nah masih dianggap dipandang sebelah mata. Dan gimana nih caranya mengedukasi orang-orang di luar sana bahwa sebetulnya menjadi freelancer ini juga bisa menghidupi kebutuhan kita selama ini gitu, karena dianggap freelancer itu masa depannya suram gitu karena nggak punya penghasilan tetap dan lain sebagainya. Itu gimana tuh Karona sebagai seorang freelancer selama ini mengedukasi
keluarga dan orang-orang sekitar bahwa jadi freelancer tuh menghasilkan kok dan bangga kok gitu, bukan sesuatu hal yang underestimate gitu. Iya, mungkin pada akhirnya aku kasih quote ini kali ya. Act speaks more than just words. Jadi artinya kita nggak akan bisa sih meyakinkan orang-orang. Apalagi aku dan keluargaku yang di desa itu, ya Rona nggak kerja. Jadi setiap ketemu sama bude-bude aku tuh pasti, atau tante-tante aku, dia bilang, ayo toh, kowe iki kerja, rame melaku-melaku wae gitu. Jadi aku tuh kayak, aku cuma ketawa-ketawa aja. Tapi again, act speaks more than just words. Ya, aku cuma senyum aja dan aku buktikan, oh aku bisa ternyata menghasilkan cuan. Jadi dan mereka pada akhirnya juga nggak nanya-nanya lagi. Dan menurut aku ada apa menjadi seorang freelancer yang perempuan itu mungkin juga lebih mudah ya dibandingkan laki-laki ya. Karena kan laki-laki itu ada kewajiban memberi nafkah, sedangkan perempuan itu kan tidak. Jadi kita menurut aku jadi lebih fleksibel juga sih. Menurut aku freelancer bisa jadi pilihan yang bagus banget untuk seorang ibu rumah tangga gitu. Kalau laki-laki nggak tahu, mungkin mereka punya ya harus jelas nih income-nya berapa per bulannya, ya, dapat berapa gitu. Kalau freelancer kan enggak. Jadi menjadi freelancer yang perempuan menurut aku juga satu manfaat sendiri juga gitu. Jadi nggak perlu diyakinkan gimana ya, tinggal buktiin aja. Ya, bener ya. Jadi kadang orang ini, kebanyakan orang tuh memang perlu dibuktikan ya, dibandingkan kita balas lagi, misalnya ada yang bilang, kenapa nggak kerja-kerja? Kalau kita balas lagi dengan omongan, kayaknya kita jadi capek gitu ya. Tapi gimana caranya kita buktikan aja, ini karya saya, ini penghasilan saya, dan lain sebagainya. Saya bisa beli ini dengan kerja keras saya sebagai seorang freelancer. Nah, yang cukup menarik adalah Karona. Jadi tadi kan Karona mengatakan bahwa sudah mematangkan diri di tahun 2018 ini sebagai seorang pendongeng gitu ya. Nah, terus tadi juga mengatakan bahwa saya menemukan nih yang namanya titik jenuh juga ngedongeng gitu, kayak turun mesin deh ceritanya gitu, udah nggak tahu lagi deh gimana mau dongeng, kayaknya bosen dan lain sebagainya. Nah, gimana cara Karona satu tetap konsisten menjadi pendongeng, tapi konsisten juga mendapatkan penghasilan. Karena kan tadi ya, harus pitching itu cukup PR ya, bikin proposal, bikin ide, dan lain sebagainya itu cukup agak PR. Tapi gimana nih caranya Karona untuk tetap konsisten, si freelance ini tuh tetap terus menghasilkan uang gitu. Ya meskipun nggak sama gitu. Itu caranya seperti apa sih? Ini mungkin bisa relate dengan teman-teman yang punya pekerjaan freelance lain selain mendongeng gitu. Oke, jadi biar konsisten kita berkarya tapi juga konsisten dapat cuan. Pertama memang pada akhirnya sebelum kita terjun mau jadi freelance apa, kita perlu menggali ya apa yang kita suka. Jadi kan saya memilih menjadi pendongeng karena saya emang suka. Saya nyaman, saya bahagia, saya merasakan kebahagiaan ketika saya mendongeng. Itu dunia saya gitu. Jadi ketika teman-teman menerjunkan diri sebagai seorang freelance, pastikan apa yang kita pilih itu adalah sesuatu yang kita suka. Jadi itu akan membuat kita nggak perlu males nih. Enggak ya, karena aku pun tidak dibayar untuk mendongeng, aku bisa melakukan ini dengan senang hati. Ibaratnya gitu. Nah itu satu. Kedua, terus berkarya walaupun lagi nggak ada kerjaan. Tawari teman-teman walaupun pro bono. Kalau memang lagi tidak ada pekerjaan dan kita memang dedicated. Ibarat kalau kita ngelihat produk-produk itu kan kadang mereka kasih free produk ya, tester nih, tester gitu. Ines juga pasti kasih tester. Nah itu bisa banget dilakukan sebagai kita seorang freelancer. Kayak aku tuh nggak bakal nge-hire orang yang aku belum pernah minta tolong sama dia secara pro bono. Rata-rata mereka udah pernah aku mintain tolong secara pro bono. Bagus ya, udah otomatis udah percaya deh kayak gitu. Jadi jangan ragu untuk memberikan tester gitu ke teman-teman atau ke jejaringnya. Kemudian kalau jenuh itu pasti ya yang membuat semangat adalah visi. Ya, aku punya visi. Visinya tentu besar.
menuju visi itu butuh perjalanan. Jadi ketika kita mengingat lagi tujuan jangka panjangnya, maka kita akan semangat lagi dan nggak akan lelah gitu. Dan yang terakhir, dan menurut aku ini penting sekali, peer group itu sangat penting. Jadi aku selama ini, sebelum aku menikah, keluargaku sangat suportif. Setelah aku menikah, alhamdulillah aku ketemu suami yang suportif juga. Dan itu menurut aku penting banget. Bahkan aku terjun di dunia dongeng itu kalau nggak support dari peer group keluarga nggak bisa. Jadi ya semoga teman-teman juga keluarganya suportif, pasangannya suportif, dan kalau misalnya belum menikah, semoga dapat pasangan yang suportif juga nanti. Amin ya. Jadi intinya adalah untuk bisa konsisten bekerja sebagai seorang freelancer adalah menemukan peer group, baik itu keluarga ataupun pasangan yang ada di sekitar. Mungkin teman-teman dekat juga bisa ya. Ini pertanyaan terakhir nih sebelum kita closing statement ya, karena ya di jam 9 malam. Ada dari Kak Ocha. Dia mengatakan pas di awal mulai merintis sebagai freelancer, pendapatan kan masih satu pintu nih. Gimana cara ngatur keuangannya? Kalau sekarang kan mungkin Rumah Dongeng Mentari sudah bisa menghasilkan uang, atau misalnya dari kegiatan-kegiatan dari bukunya Karona juga bisa menghasilkan uang. Nah dulu awal-awal dari sekedar mendongeng itu kan baru satu pintu nih, ngedongeng doang. Itu gimana nih ngatur keuangannya? Kan pasti pengen beli ini, pengen pergiin ke sana gitu. Itu gimana tuh caranya? Bukannya kalau freelancer malah pintunya banyak ya, cuman nggak kenceng aja, nggak deres ya nggak sih? Yang satu pintu yang kerja kantoran ya, karena di situ Iya, terus. iya benar. Kalau cuman bedanya ya tinggal proyeknya gede apa enggak. Kalau saya tuh ngerasa karena saya freelancer nih, saya sekarang lagi ngerjain beberapa project. Jadi jadi agak banyak justru. Cuman bedanya mungkin deres apa enggak nih. Tapi kalau misalnya banyak pintu berada satu pintu. Oh iya, saya paham. Artinya mengerjakan satu hal yang sama gitu ya Kak Ocha ya. Misalnya ngedesain terus gitu maksudnya. Padahal banyak nih proyek desainnya. Gimana cara mengatur keuangan? Oke. Anda bertanya di tempat yang salah. Saya nggak bisa ngatur keuangan. Mengatur keuangan ya. Jadi gini, saya nggak bisa mengatur keuangan sampai saya 2018. Karena kesadaran saya akan masa depan saya nggak tahu nih masa depan saya gimana. Saya menikah sama siapa, saya juga mau gimana gitu loh ke depannya. Jadi lebih ke kayaknya sadar aja sih. Bukan soal jumlah uangnya sih kalau saya, tapi bagaimana kita mengaturnya. Karena nabung itu kan kita menyisihkan dari hal sehari-hari. Jadi berdasarkan pengalaman saya, ketika saya sadar akan harus nabung dan punya bayangan akan masa depan, gara-gara kakak saya beli rumah gitu, harga buset nih mahal banget, saya dongeng harus berapa ratus jam nih, nggak bisa itu. Jadi baru kemudian ada semangat itu. Semoga juga Kak Ucap sedikit demi sedikit lah pelan-pelan belajar. Aku rekomendasiin Prita Gozi, follow Instagramnya. Aku follow dia dan dapat banyak insight soal pengaturan keuangan. Kalau sebelumnya, sebelum tahun 2018, aku mah uang lewat aja. Ada uang sekian, ya udah jalan kemana gitu, karena masih muda juga kali ya. Jadi pikirkan masa depan. Insya Allah kita bisa ngatur keuangan. Oke, menarik ya. Jadi memang kadang kalau freelance ini karena uangnya ini nggak deres, pintunya banyak, tapi kadang ini deres apa enggak ya gitu. Kalau mau kayak misalnya mengajukan kreditan dan lain sebagainya, kita kalau yang freelance mikir beratus-ratus kali gitu ya. Aduh, gimana buat cicilannya bulan depan? Beda kalau misalnya mungkin punya penghasilan tetap tiap bulan dan lain sebagainya. Makanya freelancer nggak pernah mikirin kredit. Dia kalau bisa cash Betul. keras. Ya benar, cash keras, benar. Prinsipnya adalah cash keras karena dia sadar bahwa saya takutnya nggak mampu bayar di bulan depan. Nah, yang cukup menarik adalah tantangan terbesar sebagai seorang freelancer Karona itu adalah gimana cara kita menekan keinginan kita dan disesuaikan dengan kebutuhan kita. Ini yang cukup agak PR banget gitu. Mungkin kalau yang punya penghasilan tetap ya nyantai lah, bulan depan juga gajian lagi. Kalau yang freelance, nanti dulu bulan depan ada proyek apa enggak gitu ya. Jadi kayak, wah ini benar-benar harus dikelola dengan cukup baik. Nah, ini menarik banget ya teman-teman.
apa sih terkait masalah tentang keuangan di dunia freelancer dan lain sebagainya. Nah, kita juga nggak kerasa waktunya sisa 5 menit lagi. Nah, kira-kira Karona apa sih closing statement yang bisa Karona berikan di sesi malam hari ini tentang menjadi freelance ini sebenarnya menguntungkan loh buat kita dan kita bisa konsisten sesuai yang tadi Karona bilang tentang branding. Betul. Menjadi perempuan, ini kan pas banget ya Puan, Dara, dan Suri. Menurut saya menjadi freelancer adalah salah satu pilihan yang tepat gitu untuk seorang perempuan. Apalagi kita yang sudah berkeluarga, kemudian punya anak, karena sesuatu bisa dikerjakan sesuai dengan kebutuhan waktu kita, tanggung jawab kita, dan apa yang seharusnya kita lakukan awal di rumah. Nggak perlu khawatir untuk mau memulai atau menawarkan diri, menawarkan apa yang kita bisa ke jejaring kita, karena bisa jadi itu awal dari perjalanan karir freelancer teman-teman. Itu aja sih, karena aku belajar dari proses mempropos orang atau menawarkan jasa kepada orang lain, dan itu it's a very good start untuk seorang freelancer. Jadi jangan pernah malu untuk melakukan yang namanya personal selling buat teman-teman freelance gitu ya, karena kita tahu sadar apa yang kita jual di dalam diri kita, di jasa kita, atau mungkin kita punya barang ya pede aja kita jual. Kita harus memulai. Kalau misalnya kita nggak memulai ya kita nggak akan pernah tahu berhasil atau enggak. Oke, closing statement yang cukup bagus banget Karona. Sebelumnya terima kasih banget Karona untuk waktunya di malam hari ini ya. Tadi masih perjalanan dan sudah sharing di 1 jam ini, seru banget tanya jawab tentang gimana nih menjadi seorang pendongeng freelancer tapi bisa keliling dunia dan juga bisa menghasilkan banyak cuan-cuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membeli barang-barang yang tadi Karona bilang cash keras. Kalau orang freelance jangan mikirin untuk yang namanya kredit. Oke, menarik banget. Nah, selanjutnya saya mau mengumumkan siapa aja yang dapat goodie bag dari Ines Kosmetik yang nanti akan dikirimkan ke alamat teman-teman. Nanti teman-teman bisa langsung kontak ke adminnya, ada di nomor yang tertera, yang di poster. Nah, oh ya, nanti alamatnya dikirim dan kita nanti akan kirimkan goodie bag-nya ke alamat teman-teman maksimal 2 minggu setelah acara selesai. Nah, siapa ya yang menang? Oke, Karona mau memilih siapa yang menang? Kita punya 2 goodie bag nih Karona buat penanya paling aktif, tapi tadi banyak banget yang aktif. Jadi saya serahkan ke Karona nih, kira-kira siapa menurut Karona 2 orang yang layak mendapatkan goodie bag dari Ines Kosmetik? Dari yang tanya tadi ya Kak? Ya. 2 orang ya? Iya. Kak Ocha sama nggak boleh panitia ya? Nggak boleh panitia ya? Sama Fauzia. Oke, selamat ya buat Kak Ocha dan Kak Fauzia. Tapi saya kayaknya mau ngasih juga bonus nih dari panitia, kita tambahin 1 goodie bag lagi buat Kak Denis yang udah open mic dan nanya langsung dengan Karona tadi ya. Jadi nanti untuk Kak Ocha, Kak Denis, dan juga Kak Fauzia, jangan lupa kontak ke adminnya untuk konfirmasi terkait alamat. Nah, ada di Cipanas. Siapa nih yang dari Cipanas? ada yang nyalain ini deh mikrofon. Oh, Kak Malep. Oke. Sip. Selain itu, sebelum kita akhiri di sesi malam hari ini, saya mengucapkan banyak terima kasih lagi kepada Dampak Sosial Indonesia dan Ines Kosmetik selaku sponsor. Kemudian juga media partner ada Love Yourself Indonesia, kemudian ada Teman Bincang, kemudian ada Omah Jiwa, Dealing, Payung Kolbu, Perempuan Berkisah, Forum Indonesia Muda, Ruang Teras, Peduli Jiwa, Blogger Perempuan, Life Space, Event Bandung, 1000 Tujuan, semua murid, semua guru, terima kasih sekali karena sudah berpartisipasi dalam sesi malam hari ini sebagai media partner. Sebelum kita akhiri sesi malam hari ini, saya minta teman-teman untuk menyalakan kameranya, kita akan foto bersama terlebih dahulu. Halo teman-teman semuanya. Oke, Kak Deni sudah. Oke, ada Mbak Revi. Yang lain yuk, Mbak Ai, Mbak Nindita,
Kemudian, oke, hai Kak Putih. Kita tunggu Kak Agnes, Mbak Aska, Mbak Arifah, yang lainnya yuk boleh dibantu dinyalakan kameranya. Kita akan foto bersama terlebih dahulu. Oke, yang lain? Oh, yang kayak yang lain ini ya. Oke, kita nunggu. Oke, hai Mbak Fauzia. Lagi ngelonin anak. Oke, semangat yang lagi ngelonin anak. Oke, oke ada hai Arifa, Kak Ocha. Oke, sip. Kayaknya teman-teman yang lain juga masih pada off ya, tapi nggak apa-apa. Saya coba hitung sampai hitungan ketiga ya. Bersiap ya semuanya. 1, 2, 3, berikan senyum terbaiknya. Oke, satu slide lagi ya. Siap ya. 1, 2, 3. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih sekali Kak Rona untuk waktunya di malam hari ini sudah mau sharing dengan Puan Dara dan Suri, juga teman-teman yang lain. Selamat beristirahat. Jangan lupa besok pagi dan siang kita masih ada webinar series 2 dan series 3. Yang kedua itu ada membahas tentang ibu rumah tangga atau milih jualan ya. Nah, nantikan ya jam 9 pagi dan jam 11 siangnya kita akan berbicara tentang kenapa sih perempuan harus fasih berbicara tentang keuangan. Sampai ketemu semuanya, selamat beristirahat, dadah. Terima kasih, Kak.